beberapa proses pengolahan informasi melalui panca indera dan sistem syaraf manusia. Yang B, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, yaitu kegiatan komunikasi yang dilakukan seseorang dengan orang lain dengan corak komunikasinya lebih bersifat pribadi dan sampai pada tataran prediksi hasil komunikasinya pada tingkatan psikologis yang memandang pribadi sebagai unik. Yang C, komunikasi kelompok atau group communication, yaitu komunikasi yang berlangsung di antara suatu anggota kelompok. Yang D, komunikasi organisasi, organization communication, yaitu pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Yang terakhir, komunikasi massa atau mass communication. Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah audiens yang terbesar, yang tersebar heterogen dan anonim melalui media massa cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Selanjutnya dibacakan oleh kawan saya, yaitu Mulia Setianingsih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi yang terakhir. Suatu proses komunikasi akan menjadi efektif jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, pesan harus dirancang sedemikian dan disampaikan sedemikian rupa, sehingga dapat menarik perhatian komunikasi. Yang kedua, pesan harus menggunakan lambang yang memiliki pengertian yang sama antara komunikator dan komunikan sehingga sama-sama mengerti. Yang ketiga, pesan harus dapat menumbuhkan kebutuhan pribadi komunikan sekaligus menyediakan alternatif mencapai kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir, pesan harus berkaitan dengan kebutuhan kelompok di mana komunikan berada. Kesimpulannya, filsafat komunikasi adalah ilmu yang mengkaji setiap aspek dari komunikasi dengan menggunakan pendekatan dan metode filsafat sehingga didapatkan penjelasan yang mendasar, utuh, dan sistematis seputar komunikasi. Kita sebagai pelaku komunikasi sebaiknya mengkaji lebih dalam lagi mengenai komunikasi. Sebaiknya, kita hanya mengkaji tetapi juga memahami dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari agar mengefektifkan dalam berkomunikasi dapat diminimalisir. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.